Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya, Fatmi Herlianita, pada kesempatan ini akan memaparkan diseminasi aksi nyata budaya positif. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 3 Komet, Kota Banjarbaru. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktik. Sebagai fasilitator saya adalah Ibu Susanti Retno Hardini MPD dan Ibu Komariah SPD AUD sebagai pengajar praktik. Sebelum saya menyampaikan hasil diseminasi aksi nyata, saya juga melampirkan rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Fatmi Herlianita sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Yang terhormat Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat guru SD Negeri 3 Komet yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita semua berkumpul di ruangan ini untuk dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Hajah Fatmi Herlianita. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Banjarbaru. Baik, demi kelancaran acara, sebelum kita memulai acara hari ini, kita akan berdoa dulu. Untuk doa dipersilahkan kepada Bapak. Acara hari ini yaitu pembukaan, pembacaan doa tadi yang sudah kita lakukan. Lalu kita langsung masuk ke acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Hajah Fatmi Herlianita. Lalu nanti akan ada tanya jawab dan akan ada penutup. Baik, untuk menghemat waktu kita langsung masuk ke acara inti yang akan langsung dibawakan oleh Ibu Hajah Fatmi Herlianita. Kepada Ibu saya persilakan. Terima kasih banyak pada Ibu Rika yang telah menyilahkan saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Baik Bapak dan Ibu semua, terima kasih banyak. Mohon izin ulun berdiri. Oke Bapak dan Ibu, karena ini kita sudah siang ya, mungkin sudah loyo. Sebelum ulun menyampaikan, yuk kita berdiri semua. Nah, supaya otot-ototnya tidak tegang. Nah, oke ya. Nah, sebelum supaya semangat semua, kita tepuk semangat dulu ya, oke? Tepuk semangatnya, tepuk semangat aha-aha. Oke, masihkan ya Bapak Ibu ya. Oh, dan dingdung. Boleh, ya silakan. Boleh, Oke, ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangatnya yang dangdingdung ya kawan-kawan ya. Tepuk semangat. Tendang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha nan. Aha aha semangat. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Rika. Nah, tadi sudah goyang-goyang dan dinding ya. Nah, semoga kegiatan kita ini
menjadi bersemangat walaupun di waktu siang. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Dan sebelum kita lanjut, nah ini ya Bapak dan Ibu, tujuan yang akan kita laksanakan yaitu penyampaian pembelajaran dari penerapan konsep dari modul 1.4 tentang budaya positif itu sendiri. Kemudian kita akan mengetahui semua konsep-konsep atau semua inti dari budaya positif. Dan pada akhirnya nanti pihak-pihak semua akan mengetahui dan juga akan menerapkan bagaimana sih posisi kontrol guru yang semuanya ini nanti akan berefek kepada kegiatan sekolah kita supaya anak-anak kita itu memiliki dan menjadi seorang pelajar yang memiliki sifat atau karakter profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, yuk kita renung sebentar. Kira-kira apa ya yang sudah kita lakukan di sekolah? Contoh apa? Budaya positif yang bagaimana yang sudah kita lakukan di sekolah kita? Ya. Kira-kira apa ya yang sudah kita lakukan? Boleh? Yang menyampaikan pendapatnya silakan acung tangan. Iya, silakan. Boleh ya. Ya, silakan Bu Huda. Ya, terima kasih. Ya. Saya Nur Huda. Budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah itu selain masuk tepat waktu, Ya. yang kita awali dengan pembiasaan setiap hari. Gitu. Oke, terima kasih Bu Huda. Positif yang sering kita lakukan adalah menyambut siswa di depan pagar dengan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun Ibu. Wow, terima kasih Bu Naim. Ya. Jadi selain itu tadi kita juga sudah melakukan buat kita semua. Oke, terima kasih. Ternyata kita sudah melakukan budaya positif tersebut, ya. Nah, jadi ada tadi yang hadir tepat waktu, kemudian juga kita menyambut siswa dengan 5S, kemudian kata Pak Hasbi tadi di sekelas masing-masing sudah ada kesempatan kelas. Benar Bapak Ibu, sudah ada? Nah, benar. Tapi walaupun kita sudah melaksanakan itu, apakah semuanya sudah kita laksanakan? Nah, di sini kita ingin mengetahui apa konsep atau inti dari budaya positif itu sendiri. Jadi budaya positif itu Bapak Ibu sebenarnya banyak ya konsep intinya. Ada tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian ada juga disiplin positif. Nah, seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan kita tadi, itu bagian dari apa? Bagian dari bagian ini nggak bisa ya, karena terang sama terang nggak muncul. Ya. Kemudian juga ada tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia seperti kita pasti ingin banyak yang akan kita butuhkan, ya. Selain kalau misalnya merasa lapar perlu apa? Makan. Nah, kalau kita kepanasan perlu apa? Kipas. Itu kan kebutuhan sebenarnya ya kan. Jadi selain kebutuhan fisik, ya kebutuhan fisik itu makanan, pakaian, apa lagi? Rumah, tempat tinggal. Ada selain kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan fisikis atau kebutuhan batin. Nah, mungkin Pak Mirwan lebih tahu nih tentang kebutuhan batin, ya kan? Nah, kebutuhan batin. Kebutuhan batin itu mencakup apa? Ini di hati sebenarnya ya, di hati. Nah, misalnya nggak suka sama seseorang, ada nggak rasa tidak suka? Ada nggak rasa suka? Nah, seperti kegiatan kayak gini. Aduh, siap-siap. Ada doa nggak? Ada. Itu adalah merupakan itu sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Aduh, kenapa gini, kenapa gitu ya? Nah, jujur. Nah, kemudian selain itu tuh ada lagi tuh. Ada motivasi perilaku manusia.
siang. Akhirnya karena siang-siang tadi panas begini kan mendok. Oh, itu kan itu masuk motivasi perilaku. Akhirnya ada kadang anak-anak sendiri ya, anak-anak sendiri kalau dia nggak suka, ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, dia akhirnya malas, disuruh mau, nanti disuruh apa tidak mau. Nah itu karena ada sesuatu yang tidak beres di dalam dirinya. Nah sama dengan kita ya Bapak dan Ibu, kalau kita ada sesuatu yang tidak terpenuhi dari diri kita, pasti nanti ada reaksi. Ada reaksi. Contoh, misalnya kita ini udah panas-panas, ya kan? Udah banyak kerjaan, tiba-tiba dimintai tolong apa, tapi cara ngomongnya nggak sesuai dengan hati. Ada nggak reaksinya? Ada. Nah itu. Jadi motivasi perilaku dalam diri kita tuh pasti nanti ada reaksinya. Itu masuk di dalam motivasi perilaku. Ya, nanti kalau misalnya dikasih sesuatu, oke deh kita gawi atau kita kerjakan. Tapi kalau nggak ada embel-embelnya, ogah, malas. Nah seperti itu. Itu masuk di dalam motivasi. Nanti akan kita lihat itunya ya. Kemudian dari disiplin positif, motivasi perilaku, itu ada nilai-nilai kebajikan. Seperti yang disampaikan oleh rekan kita tadi Bapak Haji Hasbi. Katanya di kelas sudah ada yang namanya kesepakatan kelas. Nah, di kelas sudah ada kesepakatan kelas. Tapi kesepakatan kelas yang di kelas itu apakah sudah mencakup itu nilai-nilai kebajikan? Apa belum? Ya. Nah, kemudian selain itu dengan adanya nilai-nilai kebajikan maka timbullah yang namanya keyakinan kelas. Seperti kita di Kombel ini ya, di Kombel cantik ini, kita punya nggak kesepakatan Kombel? Punya. Contoh salah satunya apa? Datang tepat waktu. Yang lebih bagus lagi datang di awal waktu. Kalau tepat waktu nanti nggak sempat apa-apa langsung siap on time gitu ya. Nah selain itu apa lagi kesepakatan kita di Kombel? Melakukan ice breaking, walaupun kecil-kecilan ice breakingnya. Sudah kita lakukan belum? Sudah. Nah, dari kesepakatan Kombel kita akan ada tentang keyakinan kelas yang dasarnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nanti akan kita lihat apa saja nilai-nilai kebajikan itu. Tetapi pian-pian pasti tahu dari kita datang tepat waktu tadi, kira-kira nilai kebajikannya apa ya dari datang tepat waktu? Disiplin waktu. Selain itu kira-kira apa lagi? Bertanggung jawab. Iya, itu salah satunya. Oke. Nah, kemudian nanti ada tentang posisi kontrol guru. Nah, seperti tujuan akhir kita tadi, bahwa nanti kita akan bisa berlaku. Bagaimana sih seorang guru perlakuannya? Apakah hanya bisa menyalahkan siswa saja? Apakah hanya bisa menjadi penuntut siswa saja? Nah, karena sebenarnya pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun, bukan menuntut. Kalau menuntut, artinya anak itu harus menuruti apa yang kita mau. Tetapi dasarnya itu bukan seperti itu. Kita harus menuntun anak kita. Nah, anak yang belum bisa, kita ajari, kita bimbing supaya nanti akan menjadi bisa dan mencapai tujuannya. Oke. Dan terakhir nanti itu ada segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Itu yang pertama tadi tentang paradigma baru. Siapa yang kira-kira ya yang bisa memberikan pendapatnya? Kenapa sih pembelajaran itu harus dengan paradigma baru? Mengapa kita sekarang harus paradigma baru? Kok nggak kayak yang dulu-dulu saja? Ya, silakan. Yuk, yang belum berpendapat boleh. Siapa? Siapa yang mau kasih pendapat? Mengapa harus dengan paradigma baru? Oh boleh, silakan. Boleh seringkali juga enggak apa-apa. Kita di sini sama-sama sharing dan belajar ya.
semakin hari semakin berkembangnya zaman, maka kita harus mengikuti zaman itu, jadi harus berkembang juga Bu. Nah jadi paradigma baru ini adalah sesuatu yang harus kita kenal supaya kita juga ikut berkembang seiring perkembangan zaman. Mungkin Oke, terima kasih. Jadi katanya kita harus berkembang, kita harus mengupgrade diri ya sesuai dengan perkembangan zaman. Iya, benar. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu, maka kita itu harus mengikuti kodratnya. Karena manusia itu sebenarnya di dalam dirinya itu ada dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa yang sudah ada di dirinya, ya. Misalnya tentang latar belakang kehidupannya. Oh, kita ini berasal dari keluarga yang bagaimana. Kita ini atau murid kita itu berasal dari keluarga yang bagaimana. Kemudian kemampuan dia itu seperti apa. Bakat minat dia itu bagaimana. Apakah semua orang itu sama? Tidak sama. Semua orang tidak sama. Apalagi siswa-siswa kita itu sangat beragam. Baik dari segi ekonominya, baik dari segi pengetahuannya, baik dari segi fisiknya, baik dari segi lingkungannya. Nah, kita juga sama seperti itu. Jadi kita yang berbeda-beda ini pun sama dengan siswa kita yang juga berbeda, yang juga beragam. Makanya di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi. Karena kita ini berbeda-beda. Kan diferensiasi itu tidak sama gitu ya, tidak sama. Baik latar belakangnya tadi, baik kemauannya, baik keinginannya, baik fisiknya. Nah, semua tidak sama. Contoh saja, lah kenapa Ibu Rika nggak pakai kacamata, kok saya pakai kacamata, Ibu Yuli pakai kacamata, kenapa? Karena di fisiknya nggak sama. Ibu Rika nggak punya nih kekurangan tentang matanya, tapi yang pakai kacamata mempunyai kekurangan. Nah, jadi perlakuannya pun akan berbeda. Begitu juga siswa kita. Nah, jadi di dalam pembelajaran paradigma baru ini, kalau kita tengok ke belakang ya Bapak Ibu, dulu waktu zaman kita sekolah, mungkin kurikulum kita dulu itu masih kurikulum bahari, masih kurikulum dulu. Seperti ulum kelahiran kepala 7, dulu itu kurikulum 75, yang masih buku-bukunya itu kelas 1, kelas 2 itu masih ada tentang pasar malam, tentang kukuruyuk, begitulah bunyi ayam jantan berkokok, itu masih ingat sekali, terekam. Kemudian buku bacaannya itu ini Budi, ini Bapak Budi, benar nggak Bapak Ibu? Nah, benar kan? Tetapi dengan perkembangan zaman terus itu berubah, ganti lagi yang namanya kurikulum belum merdeka. Apa? Sebelum KTSP, CBSA, ya. Nah, kemudian kalau dulu ada plesetannya CBSA, ya, tapi nggak boleh disebut CBSA apa plesetannya. Setelah CBSA ada yang namanya KBK, kurikulum berbasis kompetensi, terus disempurnakan lagi menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Mengalami kan kita semua. Nah, setelah itu ada yang namanya kurikulum 2013. Sampai akhirnya terjadi sesuatu di negara kita, lalu ada kurikulum untuk apa namanya? Untuk menyesuaikan, karena siswa kita 2 tahun full itu tidak masuk sekolah karena COVID. Nah, akhirnya dengan penyempurnaan masuklah ke paradigma baru yang dikenal dengan kurikulum merdeka. Nah, konsep dari kurikulum merdeka tadi itu tadi kita memberikan pembelajaran kepada siswa kita dengan berdiferensiasi, karena siswa kita itu latar belakangnya berbeda-beda, karena siswa kita itu unik. Apalagi di sekolah kita ya Bapak Ibu, ada anak yang tergolong
istimewa. Itu sangat unik sekali. Maka perlakuannya tidak sama. Nah, apa yang kita berikan dalam pembimbingan anak itu ujung-ujungnya itu kan itu tuh mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana cara kita memberikan atau melayani kebutuhan anak tadi? Nah, kita melayaninya dengan tuh sesuai dengan teori psikologinya, baik secara fisik maupun secara mental emosionalnya. Jadi anak-anak itu harus kita layani sesuai dengan kebutuhannya. Boleh nggak anak A dengan anak B dengan anak C caranya kita samakan, kita samaratakan? Boleh tidak? Tidak sebenarnya, karena manusianya tidak sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjut ke disiplin positif. Disiplin positif kalau kita lihat dulu tidak perlu membacakan. Nah, tetapi disiplin positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita itu sudah mewakili sebenarnya apa yang sudah kita laksanakan itu sudah terjadi. Nah, tetapi di sini disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran. Nah, kalau kita ingat kata disiplin, kita harus disiplin. Jadi kayaknya tuh secara tidak langsung kata disiplin itu sudah mendoktrin di otak kita nih, harus ini loh aturannya, iya nggak? Nah, sebenarnya disiplin itu bukan aturan itu tadi, tetapi upaya kita untuk belajar. Untuk belajar apa? Nah, di sini itu belajar menumbuhkan kesadaran yang nanti akan mengarah ke pertanggungjawaban. Nah, jadi kalau orang sudah disiplin di situ, ya, untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan atau tanpa reward atau imbalan. Kemudian juga kalau orang melaksanakan disiplin itu tidak takut dengan hukum, tidak takut dengan ancaman. Jadi misalnya kita tidak usah ke anak-anak dulu, ke diri kita dulu. Oh, kita ini masuk kita jam 7.30, berarti saya harus masuk ke sekolah sebelum jam 7.30. Kalau saya terlambat, nanti absen saya merah. Takut, di situ sudah ada rasa takut telat karena absennya cetak merah. Berarti di dalam dirinya belum memiliki kesadaran. Harusnya kita sadar bahwa oh inilah tanggung jawab saya. Saya harus datang tepat waktu atau lebih bagus di awal waktu. Nah, jadi inilah yang nanti akan kita terapkan ke diri kita dan diri anak-anak kita. Jadi kita melakukan sesuatu, melakukan perubahan, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif bukan karena iming-iming, bukan karena penghargaan. Oh, aku datang sungsung nih, soalnya ibu nanti kalau melihat, wah bagus kerjanya ini, bukan dapat penghargaan dari kepala sekolah. Atau murid misalnya datang sungsung, datang lebih awal, mau dapat ujian dari guru. Itu tidak ada, hilangkan semua itu, ya, karena kita menanamkan kesadaran diri. Oke, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Jadi menurut saya nilai-nilai kebajikan yang bisa disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa ataupun latar belakangnya untuk dimensi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi untuk poin yang pertama saya kira ini lumayan luas karena setiap kita melakukan kegiatan itu pasti kita memulainya dengan hal yang nomor satu ini atau poin nomor satu ini, seperti kegiatan anak di kelas sebelum belajar. Itu anak-anak memang sebelum memulai kegiatan pasti melakukan doa bersama, baik itu agamanya muslim ataupun non muslim. Anak-anak pasti melakukan doa bersama. Terlepas dari doa bersama, setiap hari mereka juga pasti saling menghormati agama yang lain, agama yang berbeda. Itu terlihat dari
bagaimana dia bisa berteman dengan kawan yang memang berbeda agama, bahasa ataupun suku bangsanya. Mungkin itu. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Bu Rika. Bagus sekali ya, tepuk tangan. Oke. Iya. Nah, jadi itu tadi salah satu yang disampaikan oleh Bu Rika, bahwa untuk yang dimensi pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tadi contoh yang disampaikan oleh Bu Rika masuk ke dalam bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang berakhlak mulianya tadi menghormati teman. Tetapi ada loh tadi kebiasaan yang sudah kita terapkan di sekolah. Itu masuknya kemana itu? Ke akhlak mulia. Dengan kegiatan apa tadi? Dengan yang setiap pagi dilakukan sebelum masuk. Nah, kita bersalaman, ya kan? Kita bertegur sapa. Nah, menyambut kedatangan siswa pun juga akan menjadi biasa dengan kegiatan seperti itu. Walaupun kegiatan itu kecil sebenarnya, ya. Tapi dari kegiatan yang kecil itu kalau kita lakukan rutin setiap hari akan melekat di dalam dirinya dan itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan. Jadi berbuat baik, bersalaman, bertegur sapa, ya kan? Nah, masuk di situ juga. Banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, boleh siapa lagi ya? Boleh diambil dari 6 dimensi tadi? Silakan pendapatnya. Boleh pilih sendiri, mau yang tentang kebinekaan, mau yang tentang gotong royong. Yuk, silakan. Siapa lagi? Kamiruan atau siapa? Oh ya, Bu Yuli, silakan. Saya mencoba melanjutkan yang berkebinekaan global. Ya, Salah satu contohnya misalkan di sekolah kita mengajarkan anak-anak kita untuk saling menghormati dengan temannya yang berbeda dengan dirinya, misalkan berbeda agama atau berbeda asalnya, misalkan dari daerah mana, berbeda adat istiadatnya. Jadi dalam keseharian kita mengajarkan anak-anak untuk menjaga toleransi supaya kita kebersamaan kita, persatuan di lingkungan sekolah ini terjaga. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Oke, ya, jadi kawan-kawan semua sebenarnya sudah memahami ya tentang pelaksanaan ini 6 dimensi dari profil belajar Pancasila. Nah, kemudian selain itu juga gotong royong, kebersamaan ya. Nah, seperti yang kita laksanakan banyak sekali kegiatan pembiasan-pembiasan kita yang nilai-nilai kebajikannya itu sudah kita terapkan. Dan mohon supaya itu terus kita lanjutkan. Oke, Bapak dan Ibu. Karena ini masih banyak lagi ya. Nah ini dia beberapa nilai-nilai kebajikan, terpotong sedikit. Jadi dari semua yang Pian sebutkan tadi, yang termaktub di dalam 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila itu ada seperti itu. Peduli. Nah, itu masuk di mana ya peduli? Masuk di gotong royong. Kemudian keterus-terangan. Jadi kalau apa-apa tuh anak-anak nggak bohong, dia terus terang. Kemudian kebersihan. Nah, kemudian komitmen. Nah, seperti yang kita laksanakan di kelas. Kesepakatan kelas itu menumbuhkan nilai kebajikan, komitmen. Kemudian belas kasih. Nah, kemudian apa lagi di situ? Percaya diri. Nah, percaya diri itu masuk ke dalam dimensi apa? Mandiri, ya benar, mandiri. Nah, kemudian bertujuan, ada tujuannya. Jadi segala sesuatu itu tidak asal-asalan. Kalau bahasa Banjarnya itu bukan saka. Nah, saka hendak, tetapi ada tujuannya. Kemudian tenggang rasa. Nah, tenggang rasa. Jadi kalau misalnya kawannya gotong royong tadi, nah yang lain membantu. Seperti kegiatan ini ya, kita saling membantu. Nah, itu terima kasih banyak, luar biasa. Kemudian ada lagi, banyak sekali ya. Nah, kemudian juga semangat, kreatif, santun, nah, dermawan, rendah hati. Nah, tuh yang masuk ke dalam dimensi pertama tentang itu tadi ada rasa bersyukur. Nah, itu juga ya, bersyukur
itu bisa juga ke kegiatan keagamaan ya, menjalankan ibadah agama sesuai agama dan kepercayaannya. Nah, kemudian juga di situ ada toleransi tadi seperti apa yang dikatakan oleh Bu Yuli. Nah, baik Bapak dan Ibu, jadi inilah beberapa kalimat atau beberapa kata yang menunjukkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang pian-pian tadi sudah melaksanakan di kelas dengan kesepakatan kelas, nanti di situ ditulis ya kesepakatan kelasnya apa, datang tepat waktu, kemudian membawa alat tulis sendiri, tetapi di situ nanti ambil berapa nilai kebajikan itu ditulis di sana. Misalnya apa di situ? Nah, kebersihan misalnya berarti menjaga kebersihan, jadi ada nilai kebajikannya. Jadi apabila anak-anak ada yang melanggar atau apa, diingatkan kembali apa nilai kebajikan yang sudah kita sepakati atau yang sudah kita yakini di kelas kita masing-masing, supaya mereka benar-benar ingat dan berkomitmen di situ. Oke. Nah, itu tadi yang ulun sampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu ya yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, misalnya kita di sini melakukan usaha yang seperti ini, pasti ada yang akan kita tuju, apa yang kita inginkan. Nah, kemudian kita memberikan pembelajaran pendidikan kepada siswa, ya kan? Ada yang kita inginkan kebutuhan kita. Nah, misalnya saja kita mengajar siswa, ya kita mengajar siswa dengan susah payah kita memberikan pembelajaran, membimbing dia. Di akhirnya anak itu menjadi sukses, bagus. Bagaimana rasanya? Bangga. Nah, rasa bangga itu sudah memenuhi kebutuhan, ya kebutuhan dasar manusia. Itu secara emosional, secara batiniah sebenarnya ya. Kalau lahiriah tadi ya kebutuhan fisik. Nah, seperti itu. Jadi seluruh tindakan kita pun itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan kita, supaya nanti segala sesuatu itu menimbulkan motivasi diri kita itu menjadi lebih baik lagi. Karena kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, tidak usah jauh-jauh ya anak-anak kita di kelas. Nah, biar anak-anaknya di kelas ada tuh anak yang berulah. Ada nggak kira-kira anak yang berulah? Nah, yang minta perhatian kita. Sebenarnya guru itu tidak boleh mencap anak itu adalah anak nakal. Sebenarnya dia melakukan itu, dia mencoba mengekspresikan dirinya karena ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang tidak dia dapat. Entah tidak dia dapat di rumahnya, entah tidak dia dapat di sekolah, entah tidak dia dapat di Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu memberi perhatian sama kepada anak? Apakah hanya anak yang bungas-bungas, yang cantik-cantik saja yang diperhatikan? Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Pada saat kita observasi pembelajaran, asik yang lain, tapi yang lain kok disuruh manyun. Tuh, kenapa kok manyun? Karena dia merasa tersisih sebenarnya. Merasa tersisih, merasa tidak diperhatikan. Kok ibu ini kok sama si anak terus? Kok saya enggak? Saya sudah berapa kali lo makan, Bu, ini Bu, tapi gurunya tidak menunjuk dia. Lalu akhirnya dia bikin ulah. Nah, lalu kita sebagai guru harus memahami itu. Oh, kenapa nih anak ini seperti ini? Oh, ternyata kurang perhatian. Nah, Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi, efeknya ke situ, ya. Ini ada perilaku manusia, ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi, seperti tadi ya, datang terlambat nanti dihukum. Nah, itu sebenarnya kurang bagus. Ada yang untuk mendapatkan penghargaan. Oh, aku mau melakukan ini. Nanti kan dapat sertifikat. Oh, nanti dapat hadiah. Oh, nanti dapat pujian. Yang paling bagus yang mana? Itu yang bawah tuh. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Jadi itu timbul
timbul dari dalam diri kita, dari intrinsik kita sendiri. Motivasi dalam diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik, supaya kita lebih bertanggung jawab. Begitu juga yang akan kita terapkan ke anak didik kita. Jadi anak didik kita itu jangan sampai kita memberikan hukuman, supaya dia menyadari sendiri. Bagaimana caranya supaya anak kita menyadari sendiri? Oke. Nah, itu ada tanda tanyanya. Nah, sekarang ini Pian boleh berbisik berdua, bertiga, kira-kira. Kalau guru, ya ini guru nih. Guru menyuruh siswanya mencatat 100 kali di buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah, karena anak itu sering terlambat. Ayolah, catat di buku 100 kali. Itu kira-kira masuknya hukuman kah apa konsekuensi? Apa? Hukuman. Ya, hukuman. Kita kunci hukuman ya. Kemudian Bapak Hasbi menyuruh si siapa tuh berkeliling lapangan basket 2 kali karena terlambat. Konsekuensi. Apa? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Tuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Nah, kemudian yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, terlepas debu. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa? Ada yang konsekuensi. Yang konsekuensi angkat tangan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi begini ceritanya. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya. Oh iya, benar-benar salah ya. Nah, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Oke, ya. Nah, kok yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PGOK. Itu PGOK. Ya, oke. Sekarang itu tadi kita kunci dulu, benar apa enggak ya? Tapi sebelumnya kita lihat dulu yang ini. Nah, kita lihat dulu artinya. Jadi hukuman itu adalah sifatnya itu tidak terencana, tiba-tiba melihat anak yang salah, oh dah ini kita kasih ini aja karena dia lambat. Sering nggak terjadi seperti itu? Sering, benar nggak Bapak Ibu? Kalau misalnya ada anak-anak yang tiba-tiba terlambat atau apapun yang Pian anggap anak itu tidak benar, sering nggak Pian menghukum? Sering nggak memberi hukuman? Ayo. Kita kadang-kadang tidak sadar loh. Kita kadang-kadang tidak sadar ya, menyuruh anak itu adalah dia itu terpaksa melakukannya. Kalau terpaksa melakukannya itu sebenarnya masuk ke dalam hukuman. Nah, karena itu hanya menerima ya sesuatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Ayo nah, karena berapa kali sudah terlambat datang dah, utiki sampah. Ada nggak seperti itu? Itu yang nyuruh utiki sampah siapa? Guru, bukan dia kan? Nah, berarti itu masuknya ke hukuman. Kemudian ada istilahnya konsekuensi. Kadang-kadang hukuman dan konsekuensi ini beda tipis ya. Nah itu konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Nah ini yang membuat adalah pihak guru atau sekolah. Apabila terlambat nanti akan membersihkan WC misalnya, akan memungut sampah misalnya. Itu sudah dibuat oleh guru atau dibuat oleh sekolah. Nah, tetapi ini ada yang tanda tanya itu. Apa itu restitusi? Nah, restitusi
merupakan proses di mana kita menciptakan kondisi pada murid kita itu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara bisa kita melakukan diskusi supaya nanti mereka itu kembali ke karakter yang lebih baik. Jadi misalnya anak itu tidak mau mengerjakan PR, lupa terus mengerjakan PR, jangan ditambah lagi dengan PR. Asalnya 5 soalnya, karena dia lupa mengerjakan PR, tambah 5 lagi menjadi 10. Pernah nggak terjadi seperti itu? Nah, pernah. Itu padahal bukan hukuman, itu konsekuensi. Karena apabila tidak mengerjakan satu akan 2 kali lipat. Iya benar, konsekuensi. Tapi efeknya itu bukan membuat dia sadar. Nah, jadi di sini nanti kita kuatkan ya Bapak dan Ibu ke restitusi. Oke. Nah tadi jawaban yang tadi. Tadi pian-pian sudah menjawab, mencatat 100 kali hukuman. Benar ya? Iya. Lari mengelilingi lapangan basket, hukuman juga. Murid diminta musab 15 kali. Hukuman juga. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Nah, benar. Yang di sini benar Bu Yayu, yang tadi kurang tidaknya. Itu adalah hukuman. Dan yang terakhir, kenapa jadi konsekuensi? Ayo. Ya, silakan. Terima kasih Ibu. Ya. Untuk poin 2 dan yang terakhir itu sepertinya mirip, tetapi itu tidak mirip. Karena kalau yang terakhir itu dia memang berkaitan, kaitannya erat dengan pelajarannya. Jadi itu merupakan konsekuensi. Jadi kalau pelajaran PJOK itu wajar kalau konsekuensinya adalah lari berkeliling lapangan. Tapi kalau untuk yang nomor 2 itu, nah itu hukuman karena tidak ada kaitannya sama sekali. Jadi sifatnya menghukum. Kalau yang terakhir itu sangat berkaitan dengan kegiatan pelajarannya. Jadi itu merupakan konsekuensi. Oke, terima kasih banyak Bu Yayu. Iya benar ya Bapak dan Ibu. Kenapa jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali? Padahal dia terlambat, itu konsekuensi. Karena itu dia sesuai dengan pelajaran PJOK-nya. Kalau yang di atas tadi nggak belajar PJOK. Nah dia belajarnya di kelas. Nah jadi nggak ada hubungannya. Jadi gitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah kita ada berbicara di depan tentang kesepakatan kelas. Nah, jadi kesepakatan kelas itu nanti akan menghasilkan yang namanya keyakinan kelas. Nah, apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan? Ayo, kalau peraturan bagaimana Bapak Ibu? Bisa? Oke. Kalau peraturan dibuat oleh satu pihak saja, tapi kalau keyakinan dibuat secara bersama-sama. Ini kira-kira sepakat tidak tuh? Keyakinan kelas sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal yang mengandung nilai-nilai kebaikan tadi, dibuat dalam pernyataan positif, tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Siapa yang mempunyai keyakinan kelas sampai 5 di kelasnya? Lebih. Nah, kalau aturannya itu jangan terlalu banyak biar ingat. Nah, ya, jangan terlalu banyak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan ini berlaku ya. Nah, semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Awalnya tadi kesepakatan kelas. Sudah semua belum kesepakatan kelasnya? Keyakinan kelasnya udah belum? Udah semuanya enggak? Ada yang belum? Ya, nanti ditempel. Oke. Nah, ini yang paling penting ya Bapak dan Ibu. Ulun ingin mengingatkan pian-pian. Kadang ulun sendiri itu
pada saat kita mulai menjadi guru lupa bahwa posisi guru itu adalah segalanya. Posisi guru itu adalah orang yang paling hebat, orang yang paling berkuasa. Ternyata selama ini anggapan itu keliru. Kita sebagai guru itu bukan orang yang penentu, ya, penentu. Jadi di sini ada posisi kontrol guru, ada 5 macam, ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ada yang sebagai teman, kemudian ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Nah, jadi mana yang paling baik di antara 5 ini ya kira-kira ya? Apakah manajer itu punya kepala sekolah saja? Tidak sebenarnya, ya. Kalau manajer kan pimpinan tuh ya. Tetapi yang kita butuhkan di sini adalah posisi kontrol. Jadi bagaimana cara mengontrol anak didik kita? Yuk kita lihat satu persatu. Nah, ini contohnya ya. Kita dengarkan dulu. Di situ ada videonya. Nan, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Suruh keliling lapangan basket. dari lapangan basket Bu. Kenapa? Nah, oke ya Bapak Ibu. Nah tadi itu guru, kira-kira siapa ya yang kayak gitu? Ada nggak? Ada nggak? Ada dong ya. Nah, ulun dulu juga seperti itu loh. Pokoknya penguasa itu bang guru. Kenapa itu? Wah, tuh seperti itu. Udah, sana, ayo. Biasanya, apalagi kalau kita sudah ngajar capek-capek gitu ya. Sudah kerja tiba-tiba nyelonong dari ini masuk. Lalu keluarlah taring gurunya tadi, ya. Nah seperti itu. Nah ini contoh dari posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, menghukum murid, suruh keliling basket maka tengah hari itu. Nah, sekarang kita lihat lagi yang berikutnya. Nah ini sebagai pembuat rasa bersalah. Nan, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah itu ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan. Nah jadi gitu ya. Jadi pernah nggak kita melakukan itu ya Bapak Ibu? Pernah ya, alhamdulillah. Semoga nanti semua guru seperti itu, ya. Tapi ada yang lebih bagus lagi daripada itu.
Oke, kita lanjutkan. Boleh kita simak aja dulu videonya semua. Jadi artisnya Naren semua. Naren kecil ya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bawa tes saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya mau bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Oke, mau dimasuk ini. Nah, itu jadi teman. Untuk laki-laki ya. Nada suara ramah, nakal, cenderung bersedaru. Nah, kita lanjut yang posisi berikutnya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, itu yang pemantau ya Bapak Ibu. Nah, ini yang sebagai manajer. Sudah ganti baju sebelumnya. Naren! Oh masih ya? Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu. Nah, itu tadi ya sebagai manajer ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu merupakan kegiatan ataupun contoh-contoh yang melaksanakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah sebuah proses dialog yang dilakukan oleh guru ataupun orang tua. Jadi kita sebagai orang tua di rumah kalau ada
Nah, jadi sebaiknya itu kita melakukan restitusi kepada anak. Nah, jadi di sana ada istilahnya itu untuk melakukan menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak yang bersalah, kita stabilkan dulu, ya. Apakah dia itu mengakui nggak kesalahannya? Nanti kalau sudah, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Yang mana nak yang salah tadi? Seperti Naren tadi kan, iya Bu, saya terlambat, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru menanyakan keyakinan. Kalau dia ingin berubah, berubahnya seperti apa? Yakin nggak dengan perubahan itu? Siapa nanti yang akan bertanggung jawab? Nah, seperti itu. Kalau semuanya sudah dilakukan dan besoknya dia tidak akan mengulangi lagi kesalahan dia itu, artinya kita sudah berhasil melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, jadi ini ada gambar kemarin ya, kita lakukan segitiga restitusi kepada siswa kelas 6. Nah, jadi ada istilahnya menstabilkan identitas. Nah, ini berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita lakukan kepada anak supaya anak itu menjadi tenang dan tidak kita salahkan, ya, tidak kita salahkan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, jadi di sini kita menyampaikan ke anak kita bahwa memang, ya, memang semua kesalahan itu bisa kita perbaiki. Ya, di sini ada apa namanya contoh kata-katanya. Nah, itu seperti itu, kamu pasti bisa, ya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Atau misalnya ada anak yang nyontek, misalnya, kenapa kamu nyontek? Ternyata anaknya nggak belajar. Nah, bagaimana supaya tidak nyontek lagi? Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya tadi itu adalah menanyakan keyakinan. Setelah anak kita berikan langkah-langkah itu tadi, lalu kita meyakinkan anak itu. Apakah yang dilakukannya ke depan itu yakin, ya, bahwa itu yang akan dilakukan, agar nanti mereka tumbuh dalam dirinya sendiri, atau yang dikenal dengan motivasi intrinsik dari anak itu untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, jadi ini ada analisa kasus, mungkin pian-pian bisa membaca di situ. Ini ada sebuah skenario sebenarnya, ya, skenario yang saya lakukan kemarin kepada anak. Nah, di sini skenarionya percakapan antara guru dan siswa dalam langkah-langkah restitusi. Nah, jadi ini actingnya. Si Noah sudah berapa kali terlambatnya? Terlambat tuh, karena ada alamatnya dari sengaja. Tetapi kita harus kasih waktu. Noah tahu jam berapa kita masuk. Berarti apa yang kamu lakukan itu bukan salah. Apa yang menyebabkan kamu beberapa kali terlambat? Jika kamu terlambat, kamu sendiri yang mengilu, kamu jalan pelajaran. Sekarang kamu sudah menyadari itu dulu. Nah, untuk kedepannya, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Ya, dari semoga kamu dapat mengatur waktu, ya. Jadi anak yang disiplin dan tidak terulang lagi kesalahan kamu. Kamu bisa? Waalaikumsalam. Nah, yang tadi si Naren, yang ini si Noah. Ya, karena Noah ini berapa kali terlambatnya? Lebih dari 3 kali. Nah, kita jadikan aja itu, ya, contoh. Oke, Bapak dan Ibu. Nah,
jadi kesimpulan dari kegiatan kita, jadi bahwa dengan budaya positif itu kita dapat menumbuh kembangkan si gotong royong kita, kemudian ada rasa peduli juga satu sama lainnya, kemudian kita mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah. Kemudian yang berikutnya, harapan ulun ke depan untuk semua guru-guru SDN 3 Komeng harus cepat tanggap. Cepat tanggap dalam apa? Nah, cepat tanggap dengan keadaan murid ya, supaya berusaha sebagai manajer, karena manajer itu posisinya tertinggi dan bisa menghandle semuanya, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai teman. Karena kalau anak dijadikan teman, rasa harga diri kita yang tadi itu akan turun ya. Nah, jadi menuntut anak supaya dapat melakukan budaya positif. Kemudian yang berikutnya, dengan menumbuhkan budaya positif di sekolah, dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang universal tadi, serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian dengan budaya sekolah, maka kita akan mampu menjadikan lingkungan sekolah kita menjadi sekolah yang kondusif, kemudian sekolah yang aman, ya, sehingga kita dapat mewujudkan kualitas pendidikan baik, selaras, sesuai dengan visi misi sekolah kita. Kemudian juga kita dapat mengoptimalkan kinerja guru. Ya, kalau gurunya sudah mempunyai budaya positif, disiplin positif, muridnya juga begitu, tentunya semua warga sekolah itu akan menjadi berhasil dan kita dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, mungkin itu kegiatan kita pada hari ini. Semoga nanti apa yang ulun sampaikan itu bisa menularkan ke Bapak Ibu guru semua dan bisa dipraktekkan dalam kelas masing-masing untuk membina anak didik kita. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.